Hai, saya Andreas Purdes dan pada podcast kali ini saya mau sharing tentang sekarang ini udah bukan zamannya kompetisi, tapi sekarang adalah zamannya kolaborasi. Banyak perusahaan-perusahaan yang justru melebarkan sayapnya ataupun menghadapi persaingan bisnis saat ini itu dengan berkolaborasi dengan bisnis lainnya, sehingga dia bisa tetap sustain gitu ya, tetap bisa bertahan di era seperti ini, dan perusahaan lainnya juga semakin melebarkan sayapnya untuk memperluas pasarnya. Sebagai contoh misalnya beberapa hari lalu saya naik gokar gitu ya, dan ketika saya naik gokar ternyata yang datang itu adalah Bluebird. Itu adalah sebuah kolaborasi gitu ya antara Bluebird dengan Gojek. Bluebird tahu bahwa saat ini ketika muncul ada Grab, ada Gojek, order mereka menjadi menurun. Orang-orang lebih memilih untuk menggunakan taksi-taksi melalui Gokar gitu ya. Jadi lebih praktis, tinggal order kayak gitu ya, ada aplikasinya. Dan saya melihat kalau Bluebird agak sedikit telat untuk beradaptasi gitu. Dia akhirnya membuat juga aplikasi, namun udah kalah telak gitu dengan Gojek lah ya, bisa dibilang seperti itu. Hingga akhirnya Bluebird memutuskan untuk berkolaborasi. Ini adalah cara yang cerdas, ini adalah cara yang sangat cantik banget yang dilakukan oleh Bluebird. Akhirnya mereka berkolaborasi dengan Gojek, di mana ketika kita order Gokar gitu ya, itu ada pilihan apakah Bluebird atau mobil biasa. Dan kadang juga seperti kemarin saya pesan mobil biasa gitu ya, yang datang juga Bluebird. Dan itu adalah salah satu contoh kolaborasi yang sangat baik sekali yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan. Jadi ketika kita berkolaborasi itu ibaratnya nggak cuma 1+1 sama dengan 2, tapi 1+1 bisa jadi 5, bisa jadi 10. Nah itu adalah kekuatan dari kolaborasi. Dan intinya dalam sebuah kolaborasi itu harus satu yang namanya win-win ya. Kedua belah pihak itu sama-sama win, sama-sama saling menguntungkan. Jangan sampai win-lose, ada salah satu yang dirugikan, atau lose-win, atau yang paling parah adalah lose-lose. Nah itu paling parah. Jadi pastikan di kedua belah pihak itu sama-sama win. Salah satu pengalaman saya berkolaborasi yaitu di tahun 2014, ketika waktu itu saya ya udah mulai memiliki ilmu-ilmu human resource gitu ya. Saya memiliki nilai tambah human resource. Lalu saya punya rekan juga, dia punya kemampuan marketing yang bagus, dia bisa mendatangkan customer, tapi dia tidak mempunyai kemampuan human resource, bagaimana mengelola karyawan. Dan kalau dari saya sendiri, saya punya kemampuan mengelola karyawan. Saya tahu ilmu-ilmunya. Tapi saya belum memiliki bisnis untuk dikelola. Dan dari sana saya pun bekerja sama dengan dia. Saya memberikan service HR saya kelola karyawannya, dan dia berfokus untuk mendatangkan customer ke bisnisnya. Jadi everybody happy. Jadi dia happy karena saya bantu mengelola karyawan, saya juga happy karena saya membantu bisnis yang sudah berjalan yang mendapatkan income. Saya kelola karyawannya dan saya juga mendapatkan income dari situ. Jadi everybody happy. Itu adalah salah satu contoh dari kolaborasi. Dan saya juga mau mengumumkan bahwa podcast ini pun juga akan berkolaborasi. Jadi beberapa waktu yang lalu saya memutuskan untuk berkolaborasi dengan salah satu podcast manajemen di Indonesia. Namanya adalah Box to Box ya. Jadi saya akan berkolaborasi, dan di episode selanjutnya kamu akan mendengar intro yang sangat catchy sekali, yang bisa kamu dengerin sendiri nanti di episode selanjutnya. Jadi keren banget lah intro yang dibuat oleh Box to Box. Dan nanti di nama podcast saya juga Self Dev by Andreas Purdes X Box to Box. Di Spotify akan tertulis Andreas Purdes X Box to Box. Kenapa saya memutuskan untuk berkolaborasi? Nah sama juga seperti tadi. Kita sekarang zamannya kolaborasi, untuk agar semuanya win-win, kedua belah pihak win-win. Nah saya memutuskan untuk berkolaborasi. Saya berharap dengan kolaborasi ini saya bisa memperluas audiens saya, pendengar saya, dan juga untuk Box to Box sendiri
bisa menambah pendengarnya juga, seperti itu ya. Jadi sama-sama everybody happy kayak gitu. Jadi saya memutuskan untuk kerjasama, dan saya melihat dengan bekerja sama seperti ini juga berpotensi untuk memperluas networking saya dengan orang-orang lainnya, dengan podcast kreator lainnya. Saya bisa berpeluang untuk menambah network dengan mereka, dan tidak menutup kemungkinan juga akan ada perusahaan-perusahaan mungkin yang akan tap in ke dalam podcast ini melalui box to box, nggak ada yang tahu kayak gitu ya. Jadi saya memutuskan untuk kolaborasi Andreas Bordes X Box to Box. Jadi per episode selanjutnya kamu akan mendengar intro yang sangat catchy dari Box to Box, dan semoga kolaborasi ini juga akan semakin mendukung dari visi saya, yaitu untuk menginspirasi anak muda untuk terus bertumbuh dari segi pengembangan diri, dari karirnya, dan dari kehidupannya. Oke? Nah, sekarang giliran kamu nih. Coba kamu refleksi ke dalam dirimu, evaluasi ke dalam dirimu, kira-kira kamu bisa kolaborasi sama siapa ya? Kamu punya nilai tambah apa ya yang bisa kamu kolaborasikan dengan orang lain sehingga everybody win, kamu happy, mereka happy, dan kalian justru bisa mendapatkan hasil yang jauh lebih hebat. Karena ingat, ketika kamu kolaborasi, 1 tambah 1 bukan 2, tapi bisa 3, 5, 10, bahkan 100. Oke, thank you teman-teman yang udah mendengarkan podcast kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Kalau kamu ada pertanyaan terkait apapun itu, kamu bisa DM saya di Instagram di @andreasbordes. Kamu bisa bertanya di sana, dan pertanyaan kamu akan saya jawab di podcast ini. Oke, thank you teman-teman. Sukses selalu dan keep healthy.